Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Anak-anakku siswa kelas 9 yang saya cintai dan banggakan dimanapun kalian berada di antero Nusantara. Izinkan saya untuk menyampaikan simulasi yang pertama TKA Bahasa Indonesia tingkat SMP atau MTS atau yang sederajat. Ada 25 soal dan pembahasannya. Soal sesuai kisi-kisi menurut SK Perkaban atau SK Peraturan Kepala Badan nomor 45 tahun 2025. Soal yang disampaikan juga mengikuti model Pusmendik atau Pusat Asesmen Pendidikan. Simak sampai tuntas ya. Jangan lupa like dan subscribe. Anak-anakku yang saya cintai, TKA ini akan dilaksanakan sekitar bulan Maret 2026. Masih cukup waktu untuk belajar. Oh ya, anak-anakku, hasil TKA ini memang tidak menentukan kelulusan, tapi digunakan untuk pertimbangan masuk SMA. Jadi, kalian harus belajar dengan serius agar hasilnya bagus. Lagi pula, gengsi juga kalau hasilnya kurang bagus. Ayo, selamat mengikuti simulasi yang pertama atau latihan yang pertama. Berikut ini adalah penyebaran soal berdasarkan kisi-kisi TKA Bahasa Indonesia SMP atau MTS atau yang sederajat. Yang pertama, kompetensi pemahaman tekstual. Indikator atau subkompetensi yang pertama, mengidentifikasi penggunaan istilah dalam berbagai bidang. Ini ada di soal nomor 1 dan nomor 12. Indikator yang kedua, mengidentifikasi objek dan atau latar berdasarkan kosakata yang digunakan dalam teks fiksi dan non-fiksi. Ini ada di soal nomor 21. Yang ketiga, mengidentifikasi informasi penting yang tersurat dalam teks. Ini ada di soal nomor 2, 3, dan 13. Indikator yang keempat, menyusun kerangka atau bagan berdasarkan bagian-bagian penting dalam teks. Ini ada di soal nomor 10. Kompetensi yang kedua, yakni pemahaman inferensial. Indikator atau subkompetensi yang pertama, menyimpulkan ide pokok, gagasan pendukung, tokoh, peristiwa, latar, dan atau nilai-nilai dalam dan atau antar teks. Ini ada di soal nomor 4, 7, 8, 11, dan 24. Indikator yang kedua menjelaskan hubungan kelogisan antar peristiwa, antar gagasan, dan atau antar informasi dalam dan atau antar teks. Ini ada di soal nomor 9 dan 22. Indikator yang keempat memprediksi peristiwa dalam teks. Ini ada di soal nomor 17, 18, 19, dan 25. Kemudian indikator yang keempat menjelaskan bahasa kias dan citraan yang digunakan dalam teks fiksi. Ini ada di soal nomor 5. Kompetensi yang ketiga, evaluasi dan apresiasi. Indikator yang pertama, menilai relevansi peristiwa dalam teks dengan kehidupan sehari-hari, ada di soal nomor 14. Indikator yang kedua, menilai kesesuaian dan atau keakuratan unsur kebahasaan atau isi berdasarkan perbandingan informasi dalam dan atau antar teks, ada di soal nomor 15 dan 23. Indikator yang ketiga, menyimpulkan respon emosional terhadap unsur teks fiksi, ada di soal nomor 6 dan nomor 20. Berikutnya, teks untuk soal nomor 1 sampai 3. Pantai Parangtritis, ini teks yang pertama. Pantai Parangtritis adalah pantai terkenal di Yogyakarta yang terletak sekitar 28 sampai 29 km selatan pusat kota, tepatnya di Kabupaten Bantul. Pantai ini dikenal dengan pasir hitam vulkaniknya, ombak besar, dan legenda Nyi Roro Kidul. Pengunjung dapat menikmati berbagai aktivitas seperti bermain ATV, naik kuda, dan melihat matahari terbenam. Tetapi tidak disarankan berenang karena ombaknya yang besar.
Teks ulasan yang kedua, Pantai Baron. Pantai Baron adalah pantai di Gunung Kidul, Yogyakarta yang terkenal dengan keunikan pertemuan air laut dan air tawar, serta memiliki mercusuar yang bisa dinaiki untuk pemandangan. Terletak di Desa Kemadang, pantai ini menawarkan keindahan alam berupa pasir putih, tebing karang, dan pemandangan laut yang luas. Pengunjung bisa melakukan berbagai aktivitas seperti berenang dengan hati-hati karena ombak besar, menyewa ban pelampung, atau menikmati kuliner ikan segar di warung sekitar. Soal nomor 1, kosakata yang menawarkan pemandangan pada teks ulasan yang kedua ditunjukkan dengan kata atau frasa. Pertama, keunikan. Yang kedua, mercusuar. Yang ketiga, pasir putih. Yang keempat, tebing karang. Saya ulangi. Kosakata yang menawarkan pemandangan pada teks ulasan kedua ditunjukkan dengan kata atau frasa. Pertama, keunikan. Kedua, mercusuar. Ketiga, pasir putih. Keempat, tebing karang. Silakan Anda baca sekali lagi, Anda berpikir sejenak, lalu tentukan jawabannya. Saya hitung 1, 2, 3. Berikut ini adalah pembahasannya. Kosakata yang menawarkan pemandangan pada teks ulasan kedua ditunjukkan dengan kata atau frasa. Ternyata jawabannya adalah mercusuar. Ya, ini pada teks ini dilihat memiliki mercusuar. Mercusuar adalah menara yang dibangun di tepi pantai atau di laut untuk memancarkan cahaya, biasanya berputar, yang berfungsi sebagai alat navigasi untuk memandu kapal menjauh dari bahaya dan menuju pelabuhan. Di Pantai Baron ini mercusuar bisa dinaiki untuk melihat pemandangan. Bagus, mudah-mudahan Anda menjawab sesuai dengan kunci jawaban, yakni mercusuar. Soal berikutnya. Soal nomor 2. Apa saja perbedaan informasi yang ada pada kedua teks tersebut? Pilihlah jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari satu. Yang pertama, pasir pantainya. Yang kedua, saran yang berkaitan dengan renang. Yang ketiga, besar ombak lautnya. Yang keempat, keberadaan wilayah kedua pantai. Saya ulangi pertanyaannya. Apa saja perbedaan informasi yang ada pada kedua teks tersebut? Pilihlah jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari satu. Yang pertama, pasir pantainya. Yang kedua, saran yang berkaitan dengan renang. Yang ketiga, besar ombak lautnya. Dan yang keempat, keberadaan wilayah kedua pantai itu. Silakan Anda baca sekali lagi juga boleh. Kemudian Anda berpikir sejenak, kemudian tentukan jawabannya. Saya hitung 1, 2, 3. Berikut ini adalah pembahasannya. Ternyata apa saja perbedaan informasi yang ada pada kedua teks tersebut adalah yang pertama, pasir pantainya ya. Kalau ini pada Pantai Parangtritis pasirnya hitam, nih pasir hitam vulkaniknya. Kalau pada Pantai Baron ini adalah pasir putih. Ya, ini perbedaan informasi ini ya. Kemudian saran yang berkaitan dengan renang. Kalau pada Pantai Parangtritis ini tidak disarankan berenang. Tetapi kalau di Pantai Baron disarankan lah ya. Ini bagus. Mudah-mudahan Anda dapat menjawab sesuai dengan kunci jawaban. Nomor berikutnya masih berkaitan dengan Pantai Parangtritis dan Pantai Baron. Ada percakapan atau dialog nih antara Tuti dan Ana. Tuti mengatakan, saya lebih suka membaca ulasan teks yang kedua karena sangat menarik. Saya jadi ingin ke sana. Si Ana, aku setuju.
Tapi aku lebih suka ulasan kedua karena selain jelas juga menawarkan kuliner dan pemandangan yang lebih unik. Pertanyaannya, mengapa pernyataan Ana lebih tepat dan menarik untuk menggambarkan teks ulasan yang kedua? Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut ini. Yang pertama, pernyataan yang pertama, ini teks kedua lebih menarik karena menawarkan pemandangan melalui mercusuar. Nih, silakan Anda tentukan benar atau salah. Pernyataan yang kedua, gaya bahasa pada teks ulasan kedua lebih menarik daripada teks yang ke-1. Silakan, ini Anda tentukan benar atau salah. Kemudian pernyataan yang ketiga atau yang C, teks kedua lebih menarik karena menawarkan kuliner dengan ikan segarnya. Silakan, kalau ini benar, Anda klik di kolom benar. Kalau menurut Anda salah, klik di kolom salah. Silakan Anda baca sekali lagi juga boleh. Kemudian Anda berpikir sejenak. Kemudian Anda tentukan jawabannya. Saya hitung 1, 2, 3. Berikut ini adalah kunci jawaban atau pembahasannya. Ya, jadi ternyata mengapa pernyataan lebih tepat dan menarik menggambarkan teks ulasan tersebut? Karena yang pertama, teks kedua itu lebih menarik karena menawarkan pemandangan melalui mercusuar. Ya. Kemudian teks yang kedua ini juga lebih menarik karena menawarkan kuliner dengan ikan segarnya. Ya, ini di percakapan si Ana mengatakan tidak hanya jelas tapi menawarkan kuliner dan pemandangannya. Sedangkan yang B ini atau yang kedua, gaya bahasa pada teks ulasan kedua lebih menarik daripada ulasan teks pertama. Tidak ya, kalau gaya bahasanya ulasannya ini sama ini ya. Mungkin juga orangnya sama juga ya. Jadi yang pertama, pernyataan pertama, klik di kolom benar ya, dicentang seperti ini. Kalau yang kedua, pernyataan kedua, klik di kolom salah. Dan pernyataan ketiga, klik di kolom yang benar. Bagus, mudah-mudahan Anda bisa menjawab sesuai kunci jawaban. Berikutnya soal untuk teks soal nomor 4 sampai 7. Ini ada puisi Diponegoro karya Chairil Anwar. Di masa pembangunan ini, Tuan hidup kembali dan bara kagum menjadi api. Di depan sekali Tuan menanti, tak gentar lawan banyaknya 100 kali. Pedang di kanan, keris di kiri, berselempang semangat yang tak bisa mati. Maju, ini barisan tak bergenderang berpadu. Kepercayaan tanda menyerbu, sekali berarti sudah itu mati. Sumber liputan 6.com. Soal nomor 4. Manakah kalimat yang menunjukkan latar waktu pada puisi tersebut? Klik pada pilihan jawaban yang benar. Yang pertama, di masa pembangunan ini. Yang kedua, dan bara kagum menjadi api. Yang ketiga, di depan sekali Tuan menanti. Yang keempat, kepercayaan tanda menyerbu. Saya ulangi, manakah kalimat yang menunjukkan latar waktu pada puisi tersebut? Klik pada pilihan jawaban yang benar. Yang pertama, di masa pembangunan ini. Yang kedua, dan bara kagum menjadi api. Yang ketiga, di depan sekali Tuan menanti. Yang keempat, kepercayaan tanda menyerbu. Silakan Anda cari di sini kalimat di sini mana yang menunjukkan latar waktu. Silakan tentukan jawabannya. Saya hitung 1, 2, 3. Berikut ini adalah pembahasannya. Ternyata kalimat yang menunjukkan latar waktu pada puisi tersebut adalah kalimat yang pertama nih, ya. Lirik yang pertama, di masa pembangunan ini. Ada kata di masa, nih masa ini menunjukkan waktu. Bagus, mudah-mudahan Anda dapat menjawab sesuai dengan kunci jawaban. Berikutnya
Soal nomor 5 masih terkait dengan puisi Diponegoro karya Chairul Anwar. Apa makna bara kagum menjadi api pada puisi tersebut? Klik pada pilihan yang benar. Kekaguman kepada Diponegoro. Yang kedua, perjuangan melawan penjajah. Yang ketiga, perjuangan untuk kemerdekaan. Yang keempat, semangat juang dan keberanian. Saya ulangi, apa makna bara kagum menjadi api pada puisi tersebut? Klik pada pilihan yang benar. Yang pertama, kekaguman kepada Diponegoro. Yang kedua, perjuangan melawan penjajah. Yang ketiga, perjuangan untuk kemerdekaan. Yang keempat, semangat juang dan keberanian. Silakan Anda berpikir sejenak, lalu tentukan jawabannya. Saya hitung 1, 2, 3. Berikut ini adalah pembahasannya. Jadi, makna bara kagum menjadi api pada puisi tersebut adalah semangat juang dan keberanian. Ya, kata bara menggambarkan semangat. Ya, ini kalau apinya ini membara, itu berarti semangatnya membara. Sedangkan api menggambarkan keberanian. Bagus, mudah-mudahan Anda dapat menjawab sesuai dengan kunci jawaban. Soal nomor 6 juga berkaitan dengan puisi Diponegoro. Ini ada percakapan, setelah membaca puisi tersebut, 3 siswa berpendapat, Amir, hebat ya perjuangan Pangeran Diponegoro. Seandainya banyak orang seperti Diponegoro, penjajah pasti lenyap dari bumi Indonesia. Si Anto, saya merasa kagum kepada Pangeran Diponegoro atas semangat perjuangannya melawan penjajah. Pendapat siapa yang tepat untuk menggambarkan suasana haru yang muncul setelah membaca puisi tersebut? Tentukan setuju atau tidak setuju untuk setiap pernyataan berikut. Pernyataan yang pertama, Amir. Nih ya, pendapat si Amir nih atau pernyataan Amir karena pendapatnya menunjukkan rasa kagum kepada Diponegoro. Yang kedua, pendapat Andi karena pendapatnya senada dengan pendapat Amir dan Anto. Yang C, pendapat Anto nih. Karena pendapatnya menunjukkan rasa empati kepada Pangeran Diponegoro. Silakan yang A ini Amir, pendapat Amir karena pendapatnya menunjukkan rasa kagum kepada Diponegoro. Silakan kalau Anda setuju, klik di kolom setuju. Kalau Anda tidak setuju, maka klik di kolom tidak setuju. Begitu dengan pernyataan yang kedua dan ketiga. Silakan Anda berpikir sejenak. Ini kuncinya ada di unsur emosional ini ya. Ini di suasana haru, ini adalah unsur emosional ya. Silakan Anda berpikir, kemudian tentukan jawabannya. Saya hitung 1, 2, 3. Berikut ini adalah pembahasannya. Ya, ternyata pendapat siapa yang menggambarkan suasana haru ini adalah pendapat Anto. Karena apa? Karena Anto mengatakan menggambarkan suasana haru ini berarti Anto ini empati itu ya, menunjukkan rasa empati kepada Pangeran Diponegoro. Ya, ini bagian dari unsur emosional ya. Jadi untuk pernyataan yang pertama, klik tidak setuju. Pernyataan kedua, klik tidak setuju. Sedangkan pernyataan yang ketiga adalah setuju ya. Bagus, mudah-mudahan Anda dapat menjawab sesuai dengan kunci jawaban. Berikutnya masih berkaitan dengan puisi Diponegoro karya Chairul Anwar. Apakah nilai-nilai yang terkandung dalam puisi Diponegoro? Pilihlah jawabannya benar. Jawaban benar lebih dari 1 ya. Kalau ada kata nilai-nilai ini berarti lebih dari 1. Yang pertama, semangat juang pantang menyerah. Yang kedua, keberanian membela tanah air. Yang ketiga, tidak gentar melawan penjajah. Yang keempat, semangat kerja keras tanpa lelah.
Saya ulangi, apakah nilai-nilai yang terkandung dalam puisi Diponegoro? Pilih jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari satu. Pertama, semangat juang pantang menyerah. Yang kedua, keberanian membela tanah air. Yang ketiga, tidak gentar melawan penjajah. Yang keempat, semangat kerja keras tanpa pamrih. Silakan Anda berpikir sejenak, lalu tentukan nilai-nilai yang terkandung dalam puisi tersebut. Saya hitung 1, 2, 3. Berikut ini adalah nilai-nilai yang terkandung dalam puisi Diponegoro. Yang pertama, semangat juang pantang menyerah. Ini ya, berselempang semangat yang tak bisa mati, keberanian membela tanah air ya, berjuang sampai titik darah penghabisan. Jadi ini adalah nilai-nilainya ya. Bagus, mudah-mudahan Anda dapat menjawab sesuai dengan kunci jawaban. Soal nomor 8. Ini teks untuk soal nomor 8 sampai 12. Dampak bullying. Bullying adalah perilaku agresif yang disengaja dan berulang, baik secara fisik, verbal, atau psikologis, yang dilakukan oleh pelaku yang memiliki keunggulan kekuatan nyata atau dirasakan ini terhadap korban. Penyebab bullying adalah kombinasi faktor individu, keluarga, lingkungan, pergaulan, sekolah, dan pengaruh media. Faktor-faktor ini meliputi kurangnya empati, keinginan untuk berkuasa, pengalaman traumatis di masa lalu, lingkungan keluarga yang tidak sehat, pengaruh teman sebaya, serta paparan terhadap kekerasan di media massa atau sosial. Dampak bullying bisa sangat merusak, baik bagi korban, pelaku maupun saksi, mulai dari masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan rendah diri, hingga dampak fisik seperti sakit kepala dan gangguan pencernaan. Dampak jangka panjang bisa sangat parah, memengaruhi prestasi akademik, hubungan sosial, hingga keinginan bunuh diri pada korban. Sumber detik.com. Pertanyaannya, apakah gagasan utama paragraf kedua teks tersebut? Klik jawaban yang benar. Yang pertama, bullying merusak mental. B. Bullying memengaruhi prestasi. C atau D atau yang ketiga, dampak terjadinya bullying. Yang keempat, penyebab terjadinya bullying. Ya, pertanyaannya gagasan utama nih ya. Apakah gagasan utama paragraf kedua? Nih paragraf kedua. Klik jawaban yang benar. Yang pertama, bullying merusak mental. Yang kedua, bullying memengaruhi prestasi. Yang ketiga, dampak terjadinya bullying. Yang keempat, penyebab terjadinya bullying. Silahkan Anda berpikir sejenak, kemudian Anda tentukan jawabannya. Saya hitung 1, 2, 3. Berikut ini adalah pembahasannya. Ternyata paragraf yang kedua ini termasuk paragraf yang deduktif, paragraf yang gagasan utamanya ada di awal paragraf, yakni jawabnya dampak terjadinya bullying ya, dampak bullying. Jadi gagasan utamanya adalah dampak terjadinya bullying yang dijelaskan pada kalimat-kalimat di bawahnya. Bagus, mudah-mudahan Anda dapat menjawab sesuai kunci jawaban. Nomor berikutnya, nomor 9, masih teks dampak bullying. Apakah hubungan makna antara paragraf pertama dan paragraf kedua teks tersebut? Klik jawaban yang benar. Jadi apa hubungan paragraf yang pertama dan kedua ini? Pertama, paragraf pertama merupakan sebab, sedangkan paragraf kedua merupakan akibat terjadinya bullying. Yang kedua, paragraf pertama merupakan akibat, sedangkan paragraf kedua merupakan sebab terjadinya bullying. Yang ketiga, paragraf pertama merupakan definisi bullying, sedangkan paragraf kedua merupakan dampak terjadinya bullying.
Yang keempat, paragraf pertama merupakan definisi bullying, sedangkan paragraf kedua merupakan penyebab terjadinya bullying. Silakan Anda baca, ini Anda cocokkan dengan alternatif jawabannya. Silakan Anda tentukan mana jawaban yang benar. Saya hitung 1, 2, 3. Berikut ini adalah pembahasannya. Ya, apa hubungan makna antara paragraf pertama dan paragraf kedua teks tersebut? Ya, ternyata jawabannya yang pertama nih, alternatif jawaban yang pertama. Paragraf pertama merupakan sebab nih, penyebab bullying. Sedangkan paragraf kedua merupakan akibat, dampak ini merupakan akibat. Jadi, kunci jawabannya A. Paragraf pertama merupakan sebab, sedangkan paragraf kedua merupakan akibat terjadinya bullying ya. Mudah ini, tidak terlalu sulit ya. Bagus, mudah-mudahan Anda dapat menjawab sesuai kunci jawaban. Soal nomor 10 juga masih berkaitan dengan teks dampak bullying. Manakah bagan yang tepat terkait dengan pencegahan terjadinya bullying? Klik pada pilihan jawaban yang benar. Ini ada pencegahan bullying. Ini melalui bangun kepercayaan, ciptakan komunikasi, kurangi edukasi. Yang kedua, kurangi edukasi, ciptakan komunikasi, kurangi perhatian. Berikutnya, ini masih lanjutannya. Yang ketiga, pencegahan bullying ini menciptakan komunikasi, rajin bermain game, bangun kepercayaan. Sedangkan yang keempat, pencegahan bullying ini dapat dilakukan dengan menciptakan komunikasi, ikutkan dalam kegiatan ekstrakurikuler, dan bangun kepercayaan. Silakan Anda lihat kembali di teks, kemudian Anda tentukan jawabannya. Saya hitung 1, 2, 3. Ternyata kunci jawabannya adalah yang keempat ini ya, yaitu pencegahan bullying ini dengan tidak nih. Saya ulangi yang mana nih ya? Oh, bukan yang ini ya. Oh, ini yang pertama ini yang menyebabkan ini salah ya. Adalah kurangi edukasi, seharusnya malah adakan edukasi. Kemudian yang kedua, tidak kurangi edukasi, tapi adakan edukasi, berikan perhatian yang lebih ya. Nah, kunci jawabannya yang D ini ya. Kalau yang ketiga ini salah karena rajin bermain game, ini malah menjadikan siswa melakukan bullying ya. Tapi yang keempat ini menciptakan komunikasi, mengikutkan kegiatan ekstrakurikuler, dan bangun kepercayaan ini dapat mencegah bullying. Bagus. Jadi kunci jawabannya yang keempat atau yang D ya. Mudah-mudahan Anda dapat menjawab sesuai dengan kunci jawaban. Berikutnya nomor 11. Masih berkaitan dengan teks dampak bullying. Berikan alasan mengapa kalimat ketiga paragraf ke-1 teks tersebut mengandung gagasan pendukung. Klik pada pernyataan pilihan benar atau salah sesuai teks ya. Saya ulangi, berikan alasan mengapa kalimat ketiga, kalimat paragraf ke-1 ya, nanti dihitung nih kalimat ketiga, mengandung gagasan pendukung. Klik pada pernyataan pilihan benar atau salah. Ini pernyataan yang pertama. Kalimat ketiga paragraf ke-1 teks tersebut berisi detail penyebab bullying seperti kurangnya empati dan sebagainya. Silakan Anda tentukan apakah ini benar. Kalau benar, klik di kolom benar. Kalau salah, klik di kolom yang salah. Yang kedua, kalimat ketiga paragraf ke-1 teks tersebut berisi pernyataan umum penyebab terjadinya bullying. Silakan ini kalau Anda nyatakan benar maka klik di kolom benar, kalau Anda nyatakan salah klik di kolom salah. Dan yang ketiga atau C, kalimat ketiga paragraf ke-1 teks tersebut berisi contoh atau data tentang penyebab terjadinya bullying. Silakan Anda tentukan apakah ini benar, klik di kolom benar, atau itu salah, klik di kolom salah. Silakan Anda berpikir sejenak, kemudian tentukan jawabannya. Saya hitung 1, 2, 3. Ternyata
Berikan alasan mengapa kalimat ketiga paragraf ke-1 teks tersebut mengandung gagasan pendukung. Yang pertama, karena kalimat ketiga paragraf ke-1 teks tersebut berisi detail penyebab terjadinya bullying. Ya, jadi ini paragraf pendukungnya karena berisi detail. Tapi kalau merupakan pernyataan umum ya seperti ini bukan detail, maka ini merupakan ciri dari gagasan utama. Tapi kalau ada detail penyebab atau yang ketiga ini ada contoh, ada data. Jadi kalau ada kalimat yang ada contoh, data, ini bukan gagasan utama, tapi gagasan pendukung. Jadi kunci jawabannya A, klik kolom benar, C, klik di kolom benar, sedangkan B, klik di kolom salah. Bagus, mudah-mudahan Anda dapat menjawab sesuai dengan kunci jawaban. Berikutnya soal nomor 12 juga masih berkait dengan dampak bullying. Berikut ini adalah kata serapan bahasa Indonesia pengganti kata bullying dan artinya. Klik pada pilihan tepat atau tidak tepat sesuai pernyataan. Pernyataan yang pertama, perundungan, artinya tindakan mengganggu, menyakiti atau mengintimidasi orang lain. Saya ulangi. Jadi istilah pengganti bullying ini, jadi kalau kata bullying tidak baku, penggantinya perundungan atau perisakan atau menyusahkan, itu ya gantinya. Yang pertama, perundungan, artinya tindakan mengganggu, menyakiti atau mengintimidasi orang lain. B, perisakan, artinya penindasan atau mengusik seseorang secara terus-menerus. Yang C, menyusahkan, artinya membuat orang lain susah atau mengalami kesulitan. Nah, silakan dari tiga ini mana yang merupakan kata serapan pengganti dari kata bullying? Silakan kalau A Anda nyatakan tepat, silakan klik di kolom tepat. Kalau Anda nyatakan tidak tepat, klik di kolom tidak tepat. Begitu pula untuk B dan C. Silakan Anda berpikir sejenak, lalu tentukan jawabannya. 1, 2, 3. Berikut ini adalah pembahasannya. Ternyata kata serapan bahasa Indonesia pengganti kata bullying adalah perundungan dan perisakan ya. Jadi kalau bisa kita jangan menggunakan kata bullying, tapi gunakan kata perundungan. Jadi A dan B ini klik di kolom tepat, sedangkan yang C klik di kolom tidak tepat. Bagus, mudah-mudahan Anda dapat menjawab sesuai kunci jawaban. Soal nomor 13, teks untuk soal nomor 13 sampai nomor 15. Bahaya perokok pasif. Perokok pasif adalah orang yang tidak merokok, namun terpapar dan menghirup asap rokok orang lain. Menjadi perokok pasif artinya berisiko terkena dampak buruk rokok meski tidak menghisapnya secara langsung. Sebagian besar asap yang berasal dari rokok akan dilepaskan ke udara sehingga asap tersebut dapat terhirup oleh orang-orang di sekitarnya. Semakin sering terpapar asap rokok, maka semakin tinggi risiko perokok pasif mengalami gangguan kesehatan. Berdasarkan sejumlah penelitian, kerusakan akibat asap rokok bisa terjadi dalam waktu 5 menit pada perokok pasif. Setelah 5 menit, arteri menjadi kurang fleksibel seperti pada perokok aktif. Setelah 20-30 menit, darah mulai menggumpal dan timbunan lemak di pembuluh darah meningkat sehingga dapat meningkatkan risiko serangan jantung serta stroke. 2 jam kemudian detak jantung menjadi tidak teratur sehingga dapat berkembang dan memicu serangan jantung atau penyakit jantung lainnya. Sumber liputan6.com. Ada dialog nih, Teddy dan Putra.
Teddy mengatakan asap rokok berbahaya bagi kesehatan karena mengandung nikotin, kata si Teddy. Putra setuju, tapi yang lebih berbahaya lagi adalah perokok pasif karena mereka sangat rentan terkena penyakit kanker. Informasi penting yang disampaikan Teddy dan Putra dalam dialog tersebut adalah perokok pasif berisiko tinggi terkena penyakit kanker. Kedua, perokok pasif maupun perokok aktif sama-sama berisiko terkena kanker. Yang ketiga, perokok aktif lebih berisiko terkena kanker dibandingkan perokok pasif. Yang keempat, asap rokok hanya berbahaya bagi perokok pasif. Silahkan ya Anda lihat lagi nih dialognya, informasi apa yang disampaikan oleh Teddy dan Putra berkaitan dengan bahaya perokok pasif ini. Silahkan Anda berpikir sejenak, kemudian tentukan jawabannya. Saya hitung 1, 2, 3. Berikut ini adalah pembahasannya. Ternyata informasi penting terkait dengan bahaya perokok pasif ini adalah perokok pasif berisiko tinggi terkena penyakit kanker ya. Di sini kan ada setuju, tapi yang lebih berbahaya lagi adalah perokok pasif karena mereka sangat rentan terkena penyakit kanker. Jadi yang benar adalah yang pertama atau A. Bagus, mudah-mudahan Anda dapat menjawab sesuai kunci jawaban. Berikutnya soal nomor 14 ini terkait juga dengan bahaya perokok pasif. Ada dialog antara Rudi dan Budi. Rudi, bagi perokok aktif berhentilah merokok karena merokok itu sia-sia. Si Budi mengatakan setuju, tapi lebih berbahaya lagi kalau menjadi perokok pasif karena sangat berisiko buruk dibandingkan dengan perokok aktif. Nah, pertanyaannya, apakah relevansi pendapat Rudi dan Budi dengan kehidupan sehari-hari jika dikaitkan dengan teks tersebut? Pilihlah jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari satu. Ini dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Yang pertama, perokok pasif acap kali tidak menyadari akan bahayanya rokok bagi kesehatan. Yang kedua, perokok pasif lebih berisiko buruk meskipun tidak menghisapnya secara langsung. Yang ketiga, tidak ada bedanya antara perokok pasif dan aktif karena mereka sama-sama berisiko terkena kanker. Yang keempat, perokok pasif adalah orang yang tidak merokok namun terpapar dan menghirup asap rokok orang lain. Silakan Anda berpikir sejenak, ini baca ulang, kemudian Anda tentukan jawabannya. Saya hitung 1, 2, 3. Berikut ini adalah pembahasannya. Ternyata pertanyaan apakah relevansi pendapat Rudi dan Budi dengan kehidupan sehari-hari? Jawabannya yang pertama, perokok pasif acap kali tidak menyadari akan bahayanya rokok bagi kesehatan ya. Jadi orang yang nggak merokok cuman menghisap orang yang asap orang yang sedang merokok ini acap kali nggak disadari ini ya. Jadi ini adalah unsur terjadi di keseharian. Perokok pasif lebih berisiko buruk meskipun tidak menghisapnya secara langsung ini ya. Jadi ini juga berkaitan dengan relevansi dalam kehidupan sehari-hari ini. Perokok pasif lebih berisiko ya, tapi ya tidak disadari ya. Bagus, mudah-mudahan Anda dapat menjawab sesuai dengan kunci jawaban. Berikut ini adalah soal nomor 15. Masih berkaitan dengan teks bahaya perokok pasif. Berikut ini merupakan penggunaan kata serapan yang penulisannya tidak akurat pada teks tersebut. Klik pada pilihan benar atau salah sesuai ketentuan ejaan. Yang pertama, semakin sering terpapar asap rokok maka semakin tinggi risiko ya. Ini ditulis risiko ya. Ini apakah ini kata risiko ini sesuai dengan ketentuan ejaan atau tidak? Ya, tidak. Kalau dianggap tidak sesuai berarti tidak benar, maka klik di kolom salah ya. Yang kedua, setelah 5 menit arteri menjadi kurang fleksibel seperti pada
proaktif ya. Fleksibel ini sesuai dengan ketentuan ejaan apa enggak nih. Kalau tidak sesuai maka dianggapnya kurang akurat, maka klik di kolom salah. Setelah 20-30 menit darah mulai menggumpal dan timbulnya lemak di pembuluh darah meningkat sehingga dapat meningkatkan risiko serangan jantung serta stroke. Nah, ini ya stroke. Apakah stroke ini juga penulisannya akurat sesuai ketentuan ejaan? Kalau akurat ya klik di kolom benar, kalau tidak akurat klik di kolom salah. Ya, jadi ini berkaitan dengan kata serapan, risiko, fleksibel, stroke. Mana yang akurat, mana yang tidak akurat, silahkan Anda tentukan jawabannya. Saya hitung 1, 2, 3. Berikut ini adalah pembahasannya. Ternyata kata risiko ini akurat ya. Jadi berasal dari kata manajemen risk ya, risk. Jadi risiko bukan resiko. Begitu pula fleksibel, ini benar penulisannya. Sedangkan stroke ini salah ya, ini tidak benar stroke ya, tidak ada i-nya stroke. Bagus. Mudah-mudahan Anda dapat menjawab sesuai dengan kunci jawaban. Teks untuk soal nomor 16 sampai 20. Ini cerpen sahabat sejati ya. Kelas 9 adalah masa-masa sibuk, banyak PR, ujian, dan persiapan kelulusan. Awal-awal kelas 9, aku merasa kewalahan menghadapi banyak tugas, namun aku beruntung memiliki teman bernama Rani. Rani selalu membantuku belajar, mengingatkan untuk tidak menunda tugas dan menenangkan saat aku stres. Persahabatan kami membuat pelajaran yang sulit menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Kami belajar bersama, mengerjakan proyek kelompok, dan saling memberi tips menghadapi ujian. Suatu hari kami menghadapi tugas kelompok besar. Aku merasa cemas karena takut tidak bisa mengerjakannya. Ini seharusnya tidak pakai strip ini ya, mengerjakannya dengan baik. Rani menenangkan dan membagi tugas agar semua bisa selesai tepat waktu. Berkat kerjasama yang baik dan tanpa pamrih, proyek kami berhasil dan mendapat nilai tinggi. Sungguh aku merasa terharu karena itu. Pengalaman ini membuatku sadar teman sejati bukan hanya yang bermain bersama ya. Ada lanjutannya ini titik-titik ya. Nanti ada berkaitan dengan previsi yang titik-titik ini ya. Berikutnya soal nomor 16. Pada teks tersebut terdapat istilah serapan dari bahasa daerah yakni tanpa pamrih. Pilihlah jawaban yang benar terkait makna istilah tersebut. Jawaban benar lebih dari satu. Tanpa mengharapkan imbalan atau keuntungan pribadi. Yang kedua, kerjasama saling menguntungkan satu dengan yang lain. Yang ketiga, tindakan memberi, membantu, atau berjuang yang tulus dan ikhlas. Yang keempat, kerjasama dengan baik tetapi mengharapkan balas jasa. Nah, mana arti kata pamrih ini yang serapan dari bahasa daerah yang benar? Silakan Anda berpikir, kemudian tentukan jawabannya. Saya hitung 1, 2, 3. Berikut ini adalah pembahasannya. Ternyata ini istilah serapan dari bahasa asing yakni bahasa daerah yakni tanpa pamrih. Ini makna istilah itu yang benar. Tanpa pamrih itu tanpa mengharapkan imbalan atau keuntungan pribadi. Yang berikutnya tindakan memberi, membantu dan berjuang yang tulus dan ikhlas itu namanya tanpa pamrih. Kebalik kerjasama saling menguntungkan, ini kan masih ada pamrih. Kerjasama dengan baik tetapi mengharapkan balas jasa, ini juga pamrih bukan tanpa pamrih. Bagus, mudah-mudahan Anda dapat menjawab sesuai dengan kunci jawaban. Berikutnya masih terkait dengan cerpen Sahabat Sejati soal nomor 17.
Prediksi kalimat yang tepat untuk melanjutkan cerita pada paragraf keempat teks cerpen tersebut adalah, ya ini titik-titik ini, kira-kira kalau ada pengalaman ini membuatku sadar, teman sejati bukan hanya teman yang hanya bisa diajak bermain bersama, ya. Jawabannya ini prediksinya. Yang pertama, tetapi teman sejati adalah teman yang bisa diajak bermain di kala suka dan duka. Tetapi teman sejati adalah teman yang bisa diajak untuk berbagi apapun terhadap sesuatu yang akan kita lakukan. Nih teman sejati, ini ya, ada tetapinya. Tetapi teman sejati adalah teman yang mengetahui dan paham apa yang akan kita kerjakan. Tetapi teman sejati adalah teman yang mendukung dan membantu saat kita menghadapi kesulitan. Ya, mana ini yang benar? Ya, silahkan Anda berpikir sejenak, kemudian Anda tentukan jawabannya. Berikut ini adalah pembahasannya, ya. Ternyata kalau kita lanjutkan di sini ya, pengalaman ini membuatku sadar teman sejati bukan hanya, kalau ada bukan berarti tetapi, bukan hanya teman yang hanya bisa diajak bermain bersama, tetapi teman sejati adalah teman yang mendukung dan membantu saat kita menghadapi kesulitan. Jadi kunci jawabannya yang keempat ini ya. Bagus, mudah-mudahan Anda dapat menjawab sesuai kunci jawaban. Soal berikutnya nomor 18. Masih berkaitan dengan cerpen Sahabat Sejati. Apakah yang akan terjadi jika Rani tidak membantu dan mengingatkan agar tokoh aku tidak menunda mengerjakan tugas? Klik pada pilihan setuju atau tidak setuju terhadap pernyataan berikut. Pernyataan yang A, tokoh aku tetap berhasil dalam mengerjakan tugas atau proyek karena banyak teman lain yang baik seperti Rani. Silahkan kalau Anda setuju terhadap pernyataan ini, klik di kolom setuju. Kalau tidak setuju, klik di kolom tidak setuju. Yang B, tokoh aku mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas atau proyek karena tidak semua teman bisa diajak kerjasama seperti Rani. Ini juga begitu, kalau Anda setuju, klik di kolom setuju. Kalau tidak setuju, klik di kolom tidak setuju. Yang J, ada atau tidak ada Rani, tokoh aku tetap berhasil dalam mengerjakan tugas atau proyek karena ini sudah menjadi kewajiban seorang siswa. Silakan juga Anda klik setuju atau tidak setuju ya. Silakan Anda berpikir sejenak, kemudian Anda tentukan jawabannya. Saya hitung 1, 2, 3. Berikut ini adalah pembahasannya ya. Ternyata yang tepat atau yang perlu diklik di kolom setuju, tokoh aku mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas atau proyek karena tidak semua teman bisa diajak kerjasama seperti Rani. Ini ya, klik di kolom setuju. Sedangkan yang pertama, tokoh aku tetap berhasil dalam mengerjakan, ini tidak ya, belum tentu berhasil ini ya. Klik di kolom tidak setuju. Ada tidak ada, ini juga begitu ya. Karena memang tokoh aku sangat membutuhkan teman sejati seperti Rani. Bagus, mudah-mudahan Anda dapat menjawab sesuai dengan kunci jawaban soal nomor 19. Apakah yang menjadi persoalan tokoh aku dalam teks cerpen tersebut? Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Pernyataan yang A, tokoh aku merasa kewalahan menghadapi banyak tugas. Silakan kalau ini persoalan ini sesuai dengan yang ada di dalam teks cerpen, silahkan klik kolom benar, kalau tidak silahkan klik di kolom salah. Tokoh aku berada di kelas 9 yang sedang menghadapi masa-masa sibuk dan persiapan kelulusan. Kalau ini yang menjadi persoalan dan ada di dalam teks, silahkan klik kolom benar, kalau tidak silahkan klik di kolom salah. Tokoh aku membutuhkan teman sejati yang bisa diajak untuk bekerja sama dan membantu teman dalam mengerjakan tugas. Silahkan Anda berpikir sejenak, kemudian Anda tentukan jawabannya. Saya hitung 1, 2, 3. Berikut ini adalah pembahasannya. Ternyata yang menjadi persoalan itu
Tokoh aku merasa kewalahan menghadapi banyak tugas ya. Ini banyak PR ujian, nah ada di awal ini ya. Yang kedua, tokoh aku berada di kelas 9, ini berada di kelas 9 yang sedang menghadapi masa-masa sibuk ya. Sedangkan tokoh aku membutuhkan teman yang tidak ada di sini ya. Ya, tidak menjadi persoalan itu ya. Jadi yang benar adalah pernyataan pertama dan kedua atau A dan B, klik di kolom benar. Sedangkan pernyataan yang C ini klik di kolom salah. Bagus, mudah-mudahan kalian atau Anda dapat mengerjakan soal sesuai dengan kunci jawaban. Berikut ini adalah soal nomor 20. Masih terkait dengan cerpen sahabat sejati. Berikut ini adalah perasaan atau unsur emosional yang menggambarkan tokoh aku pada paragraf ketiga kutipan cerpen tersebut. Klik pada jawaban benar sesuai teks. Jawaban benar lebih dari satu ya di paragraf ketiga di sini ya. Unsur emosionalnya jenuh, cemas, takut, haru. Saya ulangi, unsur emosionalnya jenuh, cemas, takut, haru. Silakan Anda tentukan jawabannya. Lebih dari satu, saya hitung 1, 2, 3. Berikut ini adalah pembahasannya. Ternyata perasaan atau unsur emosional yang ada pada paragraf ketiga yaitu cemas, takut, dan haru ada di sini ya. Aku merasa cemas karena takut ini. Sungguh aku terharu ya. Ada 3 ya. Biasanya ada 2 tapi ini ada 3 yang ada di paragraf ketiga. Bagus, mudah-mudahan Anda dapat menjawab sesuai kunci jawaban. Berikutnya soal nomor 21. Nah, teks untuk soal nomor 21 sampai 23 ya. Gerhana matahari ini teks yang pertama. Gerhana matahari terjadi ketika bulan melintasi tepat di antara matahari dan bumi. Hal ini menyebabkan bayangan bulan jatuh ke permukaan bumi dan menghalangi sebagian atau seluruh cahaya matahari. Fenomena ini terjadi ketika ketiga benda langit tersebut berada dalam satu garis yang lurus. Biasanya pada fase bulan baru dan menghasilkan bayangan yang terbagi menjadi umbra dan panumbra. Teks yang kedua, gerhana bulan. Gerhana bulan adalah fenomena ketika bumi berada di antara matahari dan bulan, sehingga bayangan bumi menghalangi cahaya matahari yang seharusnya menerangi bulan. Gerhana ini dapat diambil secara utuh di beberapa wilayah dan hanya terjadi saat fase bulan purnama. Cahaya matahari yang terhalang oleh atmosfer bumi menyebabkan bulan tampak kemerahan dan fenomena ini dikenal dengan sebagai bulan darah. Pertanyaannya, identifikasikanlah kedua teks tersebut dengan cermat, tentukan objek kedua teks tersebut. Yang pertama, gerhana matahari, B, gerhana bulan, C, bulan dan matahari, C, bumi, bulan, dan matahari. Saya ulangi, identifikasikanlah kedua teks tersebut dengan cermat, tentukan objek kedua teks tersebut. Objeknya apa sih? Gerhana matahari, gerhana bulan, bulan dan matahari, bumi, bulan, dan matahari. Silahkan Anda berpikir sejenak, lalu kemudian Anda tentukan jawabannya. 1, 2, 3. Berikut ini adalah pembahasannya. Ternyata objek utama yang terlibat dalam peristiwa gerhana matahari dan gerhana bulan adalah matahari, bumi, dan bulan. Ya, jawabnya yang keempat. Bagus, mudah-mudahan Anda dapat menjawab sesuai kunci jawaban. Berikutnya masih terkait dengan teks gerhana matahari dan gerhana bulan. Soal nomor 22, teks tersebut merupakan teks eksplanasi terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan. Apakah hubungan peristiwa terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan? Pilihlah jawaban yang benar ya. Apakah hubungan peristiwa terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan? Jadi ada hubungan peristiwanya apa? Yang pertama, sama-sama merupakan fenomena alam yang terjadi saat matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus tetapi dengan urutan yang berbeda.
Yang kedua, sama-sama merupakan fenomena alam yang terjadi saat matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus tetapi dengan urutan yang sama. Yang ketiga, sama-sama merupakan fenomena alam yang terjadi ketika bulan melintas tepat di antara matahari dan bumi. Yang keempat, sama-sama merupakan fenomena alam yang terjadi ketika bumi berada di antara matahari dan bulan sehingga bayangan bumi menghalangi matahari. Silakan Anda tentukan jawabannya, Anda baca dengan teliti, ya. Jadi kalau Anda baca teliti pasti mudah ya. Saya hitung 1, 2, 3. Berikut ini adalah pembahasannya. Ya, jawabannya ternyata sama-sama merupakan fenomena alam ya. Gerhana matahari dan bulan ini sama-sama fenomena alam yang terjadi saat matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus tetapi dengan urutan yang berbeda ya. Ini jawabannya. Bagus, mudah-mudahan Anda dapat menjawab sesuai kunci jawaban. Berikutnya soal nomor 23 masih berkaitan dengan gerhana matahari dan gerhana bulan. Manakah pernyataan yang sesuai dengan teks tersebut? Klik pada jawaban benar atau salah sesuai informasi di dalam teks. Yang pertama, gerhana matahari terjadi ketika bumi berada di antara matahari dan bulan. Yang kedua, gerhana bulan terjadi ketika bulan melintas tepat di antara matahari dan bumi. Yang ketiga, bulan darah terjadi ketika cahaya matahari terhalang oleh atmosfer bumi. Nah, silakan klik benar atau salah. Kalau yang A ini Anda nyatakan benar, ya klik di kolom benar. Kalau Anda nyatakan salah, ya klik di kolom yang salah ya. Begitu pula untuk B dan C. Silakan Anda berpikir sejenak, Anda baca ulang lagi, kemudian Anda tentukan jawabannya. Saya hitung 1, 2, 3. Berikut ini adalah pembahasannya. Ya, manakah pernyataan yang sesuai dengan teks tersebut ya? Mana yang sesuai ini? Ya, gerhana matahari terjadi ketika gerhana bulan ini terbalik ya. Ini terbalik ya. Ini keterangannya terjadi ketika kita ini terbalik ya. Jadi ini tidak sesuai. Sedangkan yang C, bulan darah terjadi ketika cahaya matahari terhalang oleh atmosfer bumi. Ini ada di sini sesuai ya, bahkan sama gitu ya. Bagus, jadi untuk yang C klik di kolom benar, sedangkan AB klik di kolom yang salah. Bagus, mudah-mudahan Anda dapat menjawab sesuai kunci jawaban. Berikutnya teks untuk soal nomor 24 dan 25. Ya, cerpen di bawah gelombang amarah. Dengan susah payah Pak Budi mencoba menjangkau bungkusan itu. Ternyata di dalamnya terbungkus foto keluarganya yang terlihat seperti mimpi. Ia merasa takdir ingin menguji ketabahannya di saat-saat terakhir hidupnya di tengah badai. Ia menelan ludah, ia tidak bisa menyerah. Ia memutuskan untuk kembali ke kemudi, membiarkan bungkusan itu hanyut bersama dengan amarahnya. Amarah ombak ini ya, amarah gelombang. Ia tahu bahwa hanya dengan melawan badai, bukan dengan menyerah, ia bisa pulang. Ia tidak tahu apakah ia akan berhasil, tetapi ia tahu bahwa ia harus mencoba. Ia memeluk kemudi, menghadapi badai dengan keberanian yang baru ditemukan. Di tengah pertarungan sengit, sebuah pemikiran terlintas di benaknya bahwa ia tidak bisa menyerah begitu saja. Ia telah membuat janji dengan keluarganya. Ia berjanji untuk selalu pulang. Ia akan pulang bahkan jika harus berkorban segalanya. Sumber detik.com. Pertanyaannya, bagaimanakah watak tokoh Pak Budi? Pada kutipan cerpen tersebut, pilihlah jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari satu. Ini Pak Budi dengan perjuangannya nih, wataknya ulet ya. Yang pertama, yang kedua sabar, yang ketiga pemarah, yang ketiga pantang menyerah. Mana nih yang cocok dengan watak Pak Budi melihat kutipan cerpen ini? Silakan Anda baca sekali lagi, Anda berpikir sejenak,
Anda tentukan jawabannya, saya hitung 1, 2, 3. Ternyata jawaban yang benar, watak Pak Budi adalah ulet nih, ya. Tidak dengan menyerah ini ulet ya. Pantang menyerah nih, di tengah pertarungan sengit dia masih terus berjuang, namanya tanpa menyerah. Jadi tidak sabar dan tidak mau pemarah, tapi dia ulet dan pantang menyerah. Ini watak Pak Budi. Bagus, mudah-mudahan Anda dapat menjawab sesuai dengan kunci jawaban. Berikutnya adalah soal yang terakhir, masih terkait dengan cerpen di bawah gelombang amarah. Ada percakapan, Edu, hebat juga Pak Budi ya, ia tidak mau pasrah begitu saja. Eva, benar duh, kalau badai mulai marah, siapapun tidak bisa melawan. Beruntung Pak Budi memutuskan kembali ke kemudi. Berdasarkan percakapan Edu dan Eva di atas dapat disimpulkan, yang pertama, kapal nelayan Pak Budi bocor terhantam badai. Yang kedua, kapal nelayan Pak Budi terombang-ambing akibat badai. Yang ketiga, kapal nelayan Pak Budi pecah terhantam badai. Yang keempat, Pak Budi terjun ke laut akibat kapalnya tenggelam. Silakan Anda baca sekali lagi apakah alternatif jawaban ini benar, maksudnya mana yang benar. Silahkan Anda cek dengan bacaan ini ya, atau dengan percakapan ini, terutama apa yang disampaikan oleh Eva ini ya. Silakan Anda berpikir sejenak, kemudian Anda tentukan jawabannya. Saya hitung 1, 2, 3. Ternyata jawabannya, kapal nelayan Pak Budi terombang-ambing akibat badai ya. Ia memutuskan untuk kembali ke kemudi, itu artinya kapalnya nggak pecah ya, kapal Budi tidak pecah ya, Pak Budi tidak loncat ke laut, kapal Pak Budi tidak bocor ya, hanya terombang-ambing saja ya. Ini dengan apa yang disampaikan Eva. Bagus, mudah-mudahan Anda dapat menjawab dari 25 soal ini, Anda dapat bisa menjawab semuanya sehingga Anda dapat mendapat nilai yang bagus. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe, meski sedikit tapi bermanfaat, itu lebih baik dan bernilai ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.